Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Lembaga Keuangan Syariah di Negara Muslim beranggotakan Ikfi Daniliono, Rafika Nur Amanah, Rudi Itmamul Wafa, Wifani Palubi, Cynthia Nurul Jannah, Wisnu Setio Pramuji, dan Muhammad Majid. Kami akan menjelaskan tentang lembaga keuangan syariah di negara Pakistan. Secara teritorial wilayah Pakistan. Pakistan memiliki area seluas 803.940 km persegi, berbatasan langsung dengan negara Afghanistan, Cina, dan Tajikistan di sebelah utara, sebelah timur dengan India, dan sebelah barat dengan Iran. Mayoritas penduduk Pakistan beragama Islam dengan presentase 97% dari jumlah penduduk. Sebagian besar dari mereka beraliran Sunni dan sebagian sisanya pengikut Syiah dan Ahmadiyah. Pakistan juga merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar ketiga di dunia setelah Indonesia dan India. Selanjutnya, Pakistan memperoleh kemerdekaannya dari imperialisme Inggris pada tahun 1947. Setelah gerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah yang menginginkan negara kemerdekaan dari bagian barat dan timur Kemaharajaan Britania Raya yang didominasi oleh Islam. Setelah mengadopsi konstitusi baru pada tahun 1956, Pakistan secara resmi menjadi negara Republik Islam. Sejarah lembaga keuangan di Pakistan. Setelah kemerdekaan Republik Islam Pakistan, banyak ilmuwan syariah dan para ekonom yang mulai bekerja untuk kemunculan keuangan Islam. Namun, untuk perbankan syariah dimulai pada tahun 1979, setelah perintah Presiden untuk menghilangkan riba dari sistem ekonomi. Dan pada tahun 1980, perusahaan pembiayaan mudharabah mulai muncul, sehingga pada akhirnya perbankan syariah, takaful, reksadana syariah, dan dana pensiun syariah ikut tumbuh di negara Pakistan. Negara Pakistan tak mau setengah-setengah dalam mengembangkan keuangan syariah di negaranya. Ada 5 bank syariah dan 16 bank konvensional yang menawarkan produk keuangan syariah di Pakistan. Bahkan per 2017, aset perbankan syariah sebesar 17,9 miliar US dollar atau sekitar 239,79 triliun dan meningkat 16% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Karena pentingnya kepatuhan syariah di industri perbankan syariah, Bank Negara Pakistan akhirnya pada tahun 2008 mengeluarkan kerangka kerja tata kelola syariah untuk lembaga keuangan Islam, memperkuat keseluruh lingkungan kepatuhan syariah di institusi perbankan syariah. Pada tahun 2014, kerangka tata kelola syariah tersebut mengalami revisi dan mulai diimplementasikan pada tahun 2015. Lembaga keuangan syariah di Pakistan. Berdirinya Islamic Development Bank atau IDB pada tahun 1975 di Jeddah telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah pada awal periode 1980-an. Bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki. Perkembangan bank syariah dipelopori oleh Pakistan. Pada tahun 1979,
Sistem bunga dihapuskan dari operasional 3 institusi, National Investment, House Building Financial, dan Mutual Fund of the Investment Corporation of Pakistan. Pada tahun 1985, seluruh sistem perbankan Pakistan dikonversi dengan sistem baru, yaitu sistem perbankan syariah. Produk-produk lembaga keuangan syariah di Pakistan. Selain menggunakan akad-akad standar, perbankan syariah di Pakistan juga menggunakan akad-akad khas yang hanya umum digunakan di Pakistan dan mungkin tidak digunakan di negara lain, yaitu musyarakah menurun, ijarah muntahi bitamlik, bai, al-ina, dan istijroj. Di Pakistan, akad musyarakah menurun ini salah satunya diaplikasikan untuk pembiayaan pemilikan rumah, pembelian, pembangunan, renovasi, dan pengalihan. Dalam hal ini, bank sepakat untuk membiayai pembelian rumah nasabah sampai 85%. Selanjutnya, nasabah setuju untuk membayar cicilan bulanan yang berupa bagian pembayaran sewa dan cicilan modal. Cicilan bulanan ini menurun karena setiap bulan bagian modal nasabah bertambah besar, sedangkan bagian modal bank berkurang, sehingga bagian pembayaran sewa berkurang. Ketika cicilan lunas, aset atau rumah sepenuhnya menjadi milik nasabah. Ijarah muntahiyah bitamlik adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode, sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek. Bai al-ina adalah akad jual beli ketika penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji untuk dibeli kembali. Sell and buy back dengan pihak yang sama. Bai al-ina adalah penjualan tunai, cash sell, dilanjutkan dengan pembelian kembali dengan tangguh. Istijror adalah secara bahasa artinya menarik atau menyeret. Secara terminologi ilmu fikih ialah mengambil kebutuhan yang perlu dibeli sedikit demi sedikit lalu membayarnya sesudahnya. Takaful atau asuransi adalah kegiatan bisnis yang terlibat dalam diversifikasi berbagi risiko satu orang atau bisnis di antara semua peserta. Secara tradisional, perusahaan asuransi menyediakan ganti rugi kepada individu atau bisnis terhadap risiko yang berbeda. Untuk premi, bisnis terkena karena risiko seperti kebakaran, pencurian, kecelakaan, dan lain-lain, dan perusahaan asuransi sumber mitigasi risiko atau pembagian. Konsep di balik organisasi dan manajemen bisnis asuransi adalah kerjasama. Reksadana adalah wadah untuk dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dana pensiun diselenggarakan dalam upaya memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan. Jaminan tersebut diberikan dalam bentuk manfaat pensiun pada saat karyawan memasuki masa pensiun dan mengalami kecelakaan. Itulah sedikit ilmu yang bisa disampaikan dari kelompok 4. Bila bermanfaat, silahkan like and subscribe dan nyalakan notifikasinya. See you next time.